Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 10 tahun harga masih sama. 8 saham besar ini harga tahun 2025 seperti 2015. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika kamu melakukan screening untuk saham-saham yang ada di indeks IDX 30 dengan kriteria harga sahamnya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, maka setidaknya akan kamu temukan ada 8 nama saham. Saham apakah itu? Mari kita bahas secara singkat pada video kali ini. Nantinya kita akan bandingkan dengan harga saham yang sama, bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya, kinerja labanya, dan pertumbuhan dividennya. Apakah ada peningkatan atau penurunan? Kita langsung masuk saja ke dalam nama saham yang pertama, yaitu SMGR, di mana jika kamu lihat di sini, dalam 1 tahun terakhir harganya turun 61% dan berada pada angka 2.260 saat video ini dibuat. Kita lihat untuk grafik harga sahamnya. Di tahun 2025 saat video ini dibuat, harganya bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Sedangkan bagaimana dari aspek PBV-nya? PBV saat video ini dibuat di angka 0,35 kali dan lebih rendah juga dibandingkan PBV di tahun 2015. Bagaimana dari aspek laba yang berhasil mereka capai? Kita lihat, laba di tahun 2024 diproyeksikan hingga Q3 akan berjumlah 960 dalam waktu 1 tahun. Nah, kita bandingkan dengan tahun 2015 dengan laba 4,5 triliun rupiah. Itu artinya laba di tahun 2024 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Dan mungkin saja hal itulah salah satu yang menyebabkan kenapa harga sahamnya mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek dividen yang dibagikan. Di tahun 2015, perusahaan membagikan dividen dengan angka 375 dan di tahun 2024 84,73. Itu artinya terjadi penurunan dividen. Sebagai informasi, berdasarkan data yang ada di aplikasi ini, tidak tercatat adanya stock split di tahun saat kita melakukan pembahasan ini. Dengan kata lain, kesimpulannya, labanya mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Oke, mari kita masukkan ke dalam rekapannya. Saham SMGR, labanya mengalami penurunan dengan harga saham yang mengalami penurunan juga. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu saham UNVR, di mana dalam 1 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 51,6%. Kita lihat, saat video ini dibuat di angka 1.300 dan harga saham ini lebih rendah dibandingkan harga saham di tahun 2015. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Mari kita bandingkan dalam 10 tahun terakhir ini. Saat video ini dibuat di angka PBV 23 kali dan angka ini juga lebih rendah dibandingkan PBV di tahun 2015. Kita lihat dari aspek pencapaian labanya. Di tahun 2024 labanya 3,3 triliun dan di tahun 2015 labanya berjumlah 5,8 triliun. Artinya terjadi penurunan laba juga dibandingkan tahun 2015. Bagaimana dari aspek historikal pembagian dividen oleh perusahaan ini? Mari kita bandingkan. Dividen di tahun 2024 berjumlah 77 dan 41 dan dividen di tahun 2015 kita coba lihat di sini berjumlah 416 dan 342. Tapi sebagai informasi, UNVR pernah stock split 1:5 di tahun 2020. Itu artinya di tahun 2015 ini kita harus membagi 5 untuk total dividennya. Mari kita hitung secara sekilas. Dengan angka 342 ditambah 416 dan kita bagi dengan angka 5 yaitu stock splitnya berjumlah 151 jika kita hitung secara sekilas dan kita bandingkan dengan tahun 2024. Angka 151 ini coba kita bandingkan dengan tahun 2024 berjumlah 118. Itu artinya terjadi penurunan untuk dividen per share dibandingkan tahun 2015. Sekarang mari kita rekap secara sekilas. Kedua UNVR, labanya juga turun, dividen per share mengalami penurunan. Kita masuk kepada saham ketiga, yaitu Pegas, yang mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih naik 28,4%. Kita lihat, harga saham di tahun 2025 adalah 1.535 dan lebih rendah dibandingkan tahun 2015 saat video ini dibuat. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saham Pegas di angka 0,90 dan jika dibandingkan dengan tahun 2015 PBV-nya juga menjadi lebih rendah.
Sekarang kita bandingkan dari aspek pencapaian laba mereka dalam 10 tahun terakhir ini. Laba di tahun 2024 diproyeksikan 5,3 dan di tahun 2015 labanya berjumlah 5,5. Itu artinya terjadi penurunan laba juga di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Kita lihat dari aspek pembagian dividen perusahaan ini bagaimana dari tahun 2015 ke tahun 2024. Nah, di tahun 2015 dividen per share-nya 144 dan di tahun 2024 dividen per share-nya 148. Itu artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Kita coba rekap secara manual. Saham ketiga Pegas di mana labanya turun, tapi dividen per share-nya mengalami kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015. Kita masuk kepada saham keempat yaitu saham EXCL. Kita lihat harga sahamnya selama 1 tahun terakhir masih turun 7,3%. Harga saat video ini dibuat di angka 2.260 dan bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan tahun 2015 jika melihat dari harga tertingginya. Kemudian kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saat video ini dibuat di angka 1,14 kali dan angka ini juga lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2015. Bagaimana dari aspek historikal laba yang berhasil mereka capai? Di tahun 2014 labanya 1,8 dan di tahun 2015 labanya bahkan mengalami kerugian. Itu artinya labanya mengalami peningkatan di tahun 2014 ini dibandingkan 10 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat dari aspek historikal dividennya. Di tahun 2015 sayangnya tidak tercatat adanya pembagian dividen dan di tahun 2024 perusahaan membagi dividen. Itu artinya hal ini tentu menjadi berita yang baik. Mari kita rekap secara manual. EXCL. Labanya mengalami kenaikan dan dividen per share mengalami kenaikan karena di tahun 2015 tidak tercatat adanya pembagian dividen. Oke, saham berikutnya adalah KLBF di mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih turun 26,8%. Saat video ini dibuat di angka 1050 dan harga ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. PBV saat video ini dibuat di angka 2,22 dan lebih rendah juga dibandingkan PBV tahun 2015. Kita lihat dari aspek pencapaian labanya seperti apa. Laba di tahun 2024 diproyeksikan 3,1 berdasarkan data hingga Q3 dan di tahun 2015 2 triliun. Itu artinya terjadi kenaikan laba di tahun 2024 setidaknya berdasarkan data proyeksi. Untuk aspek dividennya, di tahun 2015 dividennya 19 dan di tahun 2024 31. Itu artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Mari kita rekap secara manual. Saham KLBF, labanya naik, dividennya juga mengalami kenaikan. Saham berikutnya adalah Astra International di mana dalam 1 tahun terakhir masih turun 12,4%. Kita lihat harga sahamnya 4.620 di tahun 2025 dan lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Dari aspek PBV-nya seperti apa? PBV di tahun 2025 0,88 dan lebih rendah juga dibandingkan tahun 2015. Kemudian kita bandingkan dari aspek labanya, di tahun 2015 labanya 14,4 dan di tahun 2024 labanya 34 triliun. Artinya terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Sekarang mari kita bandingkan dari aspek dividen yang mereka bagikan seperti apa. Mari kita lihat untuk aspek dividennya di tahun 2015 yang mana berada pada angka 64 dan 152 dibandingkan dengan tahun 2024 98 dan 421. Artinya ada terjadi kenaikan untuk angka dividen per share-nya. Dan mengingat saham ini tidak melakukan stock split selama periode tersebut, itu artinya dividen per share-nya mengalami kenaikan. Nah, kita rekap secara manual. Saham Astra International, labanya naik, dividen per share-nya juga mengalami kenaikan. Saham berikutnya adalah Inco, di mana dalam 1 tahun terakhir, harganya masih turun 40,9%. Harga saham saat video ini dibuat di angka 2.460 dan mirip seperti harga saham di tahun 2015. Untuk aspek PBV-nya, mari kita bandingkan. PBV saat video ini dibuat di angka 0,59 dan mirip seperti PBV di tahun 2015 juga. Kemudian kita lihat dari aspek laba yang mereka capai. Di tahun 2024 labanya 933 dan di tahun 2015 labanya 697. Artinya ada terjadi kenaikan laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015.
Kemudian dari aspek historical dividen yang mereka bagikan, mari kita lihat. Sayangnya perusahaan ini tidak membagi dividen di tahun 2015 dan baru membagi dividen di tahun 2023. Artinya, untuk kriteria dividennya tidak memenuhi syarat pembagian dividen yang rutin. Mari kita rekap secara manual. Saham Inco, labanya naik, tapi tidak mengalami pembagian dividen selama periode yang kita bahas ini. Dan saham terakhir adalah TLKM, di mana dalam 1 tahun terakhir ini harganya masih turun 38%. Di angka 2.420 dan harga ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kita bandingkan dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, mari kita lihat di sini, PBV-nya 1,77 dan lebih rendah juga dibandingkan PBV tahun 2015. Sekarang kita lihat dari aspek pencapaian laba mereka. Nah, laba di tahun 2024 diproyeksikan 23,5 dan di tahun 2015 labanya 15,4. Artinya terjadi kenaikan laba dalam 10 tahun terakhir ini meskipun harganya mengalami penurunan. Kita bandingkan dari aspek dividennya. Di tahun 2015 dividennya 89 dan di tahun 2024 178. Itu artinya terjadi kenaikan dividen dalam periode tersebut. Dan berdasarkan data ini tidak ada melakukan stock split selama periode tersebut. Mari kita rekap secara manual. Ke-8 ada saham Telkom, labanya naik dan dividen per share juga mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan rekapan manual yang tadi sudah kita buat berdasarkan 8 saham yang tadi kita bahas. Silahkan kamu analisa lagi dan cek lagi data ini, mungkin saja saya salah ketik atau adanya salah perhitungan yang menyebabkan adanya kesalahan data yang ditampilkan. Silahkan kamu lihat lagi berdasarkan data sumber resminya. Ini hanya merupakan rekapan sederhana yang bisa kamu jadikan sebagai referensi atau second opinion. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Dari 8 saham ini, kamu bisa lihat saham mana yang labanya mengalami kenaikan dan dividennya juga mengalami kenaikan. Artinya, dengan harga saham yang mirip seperti tahun 2015, pertimbangkan juga dari aspek valuasi PBV-nya. Apakah secara nominal itu masih masuk akal, masih termasuk murah, dan apakah secara historikal sudah di bawah rata-rata PBV-nya. Kemudian kamu bandingkan, apakah perusahaan ini menghasilkan kenaikan laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2015, dan bagaimana dampaknya terhadap dividen per share. Apakah dividen per share-nya juga naik atau malah mengalami penurunan atau bahkan tidak membagi dividen. Ingat, untuk aspek valuasi, harga saham, laba, dan dividen per share merupakan 4 kriteria yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Pastikan kamu menganalisa setiap komponen tersebut agar supaya bisa memilih saham yang paling potensial di tahun 2025 ini. Tapi ingat kembali lagi, 8 saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya tidak mengatakan saham ini bagus atau jelek karena hal itu harus kamu lakukan analisa secara mandiri. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Sebelumnya, saya sudah sempat buat video dengan judul yang serupa. Tapi pada video kali ini, saya ingin bahas dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Dan untuk video kali ini, saya tertarik menggunakan saham BBRI dengan mempertimbangkan harganya mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi di sisi yang lain, banyak orang yang menggemari saham ini. Kita akan lihat apa dampak positif dan negatifnya jika hanya fokus di satu saham saja. Kamu tentu tahu, portofolio terbagi menjadi dua. Ada yang menganut sistem konsentrasi, di mana hanya fokus pada beberapa saham tertentu saja, dan ada yang menganut sistem diversifikasi. Artinya, mereka fokus ke dalam beberapa saham, biasanya di atas 5 saham. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan? Tentu saja setiap strategi memiliki poin plus dan minusnya. Nah, pada video kali ini saya tertarik untuk membahas jika portofolionya terkonsentrasi. Terlebih khusus, bagaimana jika hanya fokus di satu saham saja. Tentu saja semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Silakan kamu kreasikan berdasarkan strategi dan analisa serta keyakinan kamu. Apakah kamu orang yang fokus kepada portofolio konsentrasi ataukah diversifikasi? Kita akan bahas dari sisi plus dan minusnya. Pertama kita bahas dari sisi plus. Poin pertamanya adalah analisa lebih detail. Tentu saja jika kamu memiliki portofolio yang terkonsentrasi, alias misalnya kamu hanya fokus di satu saham saja, katakanlah saham A, maka analisa kamu di saham tersebut bisa saja harus lebih detail dibandingkan kamu fokus kepada 10 saham misalnya. Jika kamu menganalisa 10 saham ini, mungkin kamu bisa fokus dan membedah berbagai aspek dari berbagai angle dibandingkan kamu menganalisa 10 saham. Karena dari sisi energi, dari sisi tenaga, dari sisi waktu tentu saja kamu bisa menghemat lebih banyak untuk menganalisa satu saham dibandingkan menganalisa 10 saham.
Poin plus kedua, hemat waktu analisa. Seperti yang saya katakan tadi, jika kamu hanya fokus kepada satu saham, mungkin kamu bisa membedah berbagai hal dari A sampai Z. Tapi hal itu akan berbeda jika kamu membedah dari 10 saham. Mungkin kamu hanya menganalisa secara gambaran luasnya dan tidak menganalisa hingga ke detail-detailnya. Nah, itu merupakan poin plus kedua. Ketiga, lebih mudah monitoring. Jika kamu hanya memiliki satu saham, kamu mungkin menghafal terkait berbagai hal yang berkaitan dengan saham ini. Contohnya saja, misalkan ada orang yang senang menganalisa saham BBCA. Katakanlah dia melihat setiap BBCA mengalami kenaikan harga saham, mengalami penurunan harga saham. Setiap BBCA memiliki corporate action, bagaimana laporan keuangannya dari A sampai Z, bagaimana historical labanya, bagaimana pembagian dividennya, seperti apa manajemennya yang silih berganti, siapa yang memiliki posisi presiden direktur dan presiden komisarisnya, dari mana latar belakangnya, bagaimana histori sahamnya, bagaimana dia IPO sampai saat ini, dan lain sebagainya. Tentu saja itu merupakan hal-hal detail yang bisa kamu peroleh jika kamu hanya fokus kepada satu saham atau beberapa saham saja. Dibandingkan banyak saham yang kamu miliki, kamu tentu akan terbagi perhatian dan fokus kamu untuk menganalisa saham demi saham. Karena kembali lagi, semakin banyak saham yang kamu analisa, tentu saja effortmu akan lebih besar untuk mendapatkan kualitas yang sama. Mungkin katakanlah saham A, jika kamu menganalisa satu saham ini saja, kamu mungkin hanya membutuhkan waktu misalkan 1 jam. Tapi jika kamu menganalisa 10 saham, itu artinya dengan kualitas yang sama berarti kamu membutuhkan 10 jam. Tentu saja mungkin kamu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari 1 jam saja untuk menganalisa berbagai seluk-beluk tentang saham tersebut. Nah, untuk poin ketiga ini, tentu kita lebih mudah untuk melakukan monitoring apabila kita hanya fokus kepada saham-saham tertentu saja. Kamu tentu mungkin pernah mendengar, ada orang yang sangat hebat dalam menganalisa saham A, katakanlah saham misalkan BBCA. Kenapa? Salah satu alasannya, selain dia menganalisa dengan lebih banyak terkait saham tersebut, dia seperti sudah memiliki insting atau sudah memiliki feeling dengan saham tersebut. Alasannya sederhana, karena dia dalam tanda kutip menghabiskan banyak waktu dengan saham tersebut. Dia mungkin bisa melihat kapan kira-kira sahamnya naik, kapan kira-kira sahamnya turun dengan berbagai analisa dan pengalaman. Sekali lagi, dengan pengalaman yang sudah dia lewati dalam beberapa waktu, bukan hanya bulan tapi tahun dengan saham-saham itu. Saat harga sahamnya naik signifikan, begitu juga saat harga sahamnya turun signifikan. Dengan kata lain, dia sudah mengetahui perilaku dalam tanda kutip tentang saham tersebut. Jika ada kondisi A, apa yang akan terjadi terhadap harga sahamnya? Jika ada kondisi B, apa yang akan terjadi kepada harga sahamnya? Saya pernah mendengar ada seseorang yang hanya fokus kepada satu saham saja dalam melakukan jual dan beli. Dia mungkin akan lebih expert dan lebih mengetahui tentang seluk-beluk saham tersebut dibandingkan mereka yang menganut sistem diversifikasi alias mereka memiliki banyak sekali saham. Poin keempat, money management lebih mudah. Tentu saja kita akan memiliki money management yang lebih mudah dan lebih mudah untuk mengalokasikan dana kita apabila kita hanya fokus kepada satu saham saja. Ingat, saat kita berbicara tentang satu saham bukan berarti kita all in pada satu harga. Dengan kata lain, kita tetap menerapkan mekanisme money management sesuai dengan strategi kita masing-masing. Untuk pembahasan ini, saya akan bahas pada topik berikutnya pada video kali ini. Poin kelima, potensi gain lebih maksimal. Apabila sahamnya mengalami kenaikan 10%, dengan hanya fokus di satu saham, otomatis portofoliomu naik 10%. Sebaliknya, apabila portofoliomu terdiversifikasi, kenaikan harga saham misalkan 10%, belum tentu portofoliomu naik 10%. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Sekarang kita bahas dari sisi minusnya. Poin pertama, tidak ada diversifikasi. Kamu tentu tahu satu istilah di investasi yang mengatakan bahwa jangan taruh telurmu di dalam satu keranjang. Itu merupakan istilah yang berkaitan dengan diversifikasi. Kenapa? Karena jika keranjangnya jatuh, telurmu pecah semua. Dan dengan portofolio terkonsentrasi, ini merupakan resikonya yang paling utama. Apabila sahammu salah, apabila kamu salah beli saham, maka tidak menutup kemungkinan potensi kerugianmu jadi lebih besar. Karena saham tersebut turun dan semua dana kamu ada di saham tersebut. Kedua, hanya berharap pada satu perusahaan saja. Jika kamu hanya fokus kepada satu saham, kamu mungkin berharap sepenuhnya di saham tersebut. Berharap harganya naik, berharap kinerjanya semakin baik, berharap portofoliomu itu bisa tumbuh dengan optimal hanya di satu saham itu saja. Dan hal ini tentu saja akan berkaitan dengan resiko ketiga, yaitu resiko lebih besar jika tiba-tiba perusahaan tidak prospek. Mungkin saat ini saham tersebut bagus, perusahaannya bagus, tapi tidak ada yang menjamin di masa depan perusahaan tersebut tetap akan bagus.
Ingat, saya selalu mengatakan bahwa perusahaan yang bagus di masa lalu belum tentu bagus di masa sekarang. Dan perusahaan yang bagus di masa sekarang belum tentu tetap akan bagus di masa depan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bertahan dari berbagai musim. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dulunya sangat bagus, tapi sekarang tentu kamu sudah tahu bahwa harga sahamnya terus mengalami penurunan, kinerjanya juga mengalami penurunan. Saya tidak perlu sebutkan nama-nama sahamnya, yang jelas saham tersebut tentu jika kamu sudah lama di bursa, dulunya sering dijadikan contoh saham unggulan di bursa. Tapi kini sudah digantikan dengan saham yang lain. Dan poin keempat, kehilangan kesempatan profit lebih besar di saham yang lain. Nah, misalkan apabila kamu hanya fokus di satu saham dan harga sahamnya katakanlah naik 10%. Memang portofoliomu tumbuh 10%. Tapi apabila misalkan kamu ada diversifikasi di saham yang lain, katakanlah kamu beli 2 saham. Saham A naik 10% dan saham B naik 100%. Dengan alokasi dana money management yang sama banyak, otomatis kenaikan portofoliomu akan lebih besar dari 10%. Karena ada kenaikan saham lain, katakanlah saham B, yang harga sahamnya naik di atas 10%. Dengan kata lain, ada potensi floating gain yang kamu hilangkan jika kamu hanya fokus kepada satu saham saja. Nah, ini merupakan pembahasan poin plus dan poin minusnya. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada strategi kamu masing-masing. Apakah kamu tertarik hanya membeli satu saham saja, ataukah kamu adalah penganut diversifikasi? Semuanya memiliki poin plus dan minusnya. Saya sudah menjelaskan kepada kamu gambaran besarnya. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu, sesuai dengan psikologi kamu, dan sesuai dengan strategi yang ingin kamu terapkan. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.